Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah dan menyimak video ini. Di kesempatan kali ini, kita tidak sedang membahas perdebatan, tidak pula untuk mencari siapa yang paling benar. Video ini hanyalah sebuah renungan dan skenario pemikiran agar kita bisa melihat kebesaran Allah dari sudut pandang yang lebih dalam dan tenang. Sekarang, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk membayangkan satu pertanyaan besar. Bagaimana kalau manusia tidak pernah hidup di bumi? Bagaimana kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke dunia dan tetap berada di surga? Apakah bumi akan tetap ada? Apakah dosa, penderitaan, dan kematian akan pernah dikenal? Dan apakah manusia masih layak disebut makhluk pilihan? Di video ini, kita akan membayangkan satu skenario besar yang jarang dibahas. Bagaimana jadinya dunia jika Nabi Adam tidak pernah turun ke bumi? Bagian pertama, titik awal sejarah manusia. Dalam Islam, Nabi Adam bukan hanya manusia pertama, tapi juga awal dari seluruh sejarah kehidupan manusia. Turunnya Nabi Adam ke bumi bukan sekadar hukuman, melainkan awal dari kehidupan dunia, ujian, pilihan antara taat dan maksiat. Sekarang bayangkan satu hal, bagaimana jika peristiwa itu tidak pernah terjadi? Skenario pertama, manusia tetap di surga. Jika Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, maka manusia akan tetap hidup di surga. Tidak ada lapar, sakit, usia, kematian, kerja keras, peperangan. Semua kebutuhan terpenuhi, tanpa usaha, tanpa perjuangan. Namun disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah hidup tanpa ujian masih bermakna? Skenario kedua, tidak ada dosa, tidak ada tobat. Tanpa kehidupan di dunia, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada taubat, tidak ada pengampunan. Padahal, salah satu sifat Allah yang paling sering disebut adalah Maha Pengampun. Kalau manusia tidak pernah jatuh dalam kesalahan, maka tidak ada proses kembali, tidak ada taubat, tidak ada kisah pengampunan. Manusia hanya menjadi makhluk yang menerima, bukan makhluk yang berjuang. Skenario ketiga, bumi akan jadi apa? Tanpa Nabi Adam turun ke bumi, bumi kemungkinan tetap ada, namun tanpa manusia tidak ada peradaban, bahasa, ilmu, seni, teknologi, doa. Bumi mungkin hanya diisi malaikat, jin, makhluk lain yang kita tidak ketahui. Dan bumi tidak pernah menjadi tempat ujian, hanya sekadar ruang kosong tanpa makna sejarah. Skenario keempat, tidak ada para nabi. Tanpa Nabi Adam di bumi, tidak akan ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tidak ada wahyu yang turun ke bumi. Tidak ada kitab suci, tidak ada syariat, karena semua nabi adalah jawaban atas kehidupan manusia di dunia. Tanpa dunia, kenabian tidak pernah dibutuhkan. Jika skenario ini terjadi, apa makna manusia jadi khalifah? Allah menyebut manusia sebagai khalifah di bumi. Kalau Nabi Adam tidak turun ke bumi, maka manusia tidak pernah menjalankan peran itu. Tidak ada tanggung jawab, amanah, pilihan moral. Manusia tidak pernah belajar adil, sabar, ikhlas, berkorban. Karena semua itu hanya muncul dalam keterbatasan. Tanpa dunia tidak ada nilai. Di dunia iman diuji, kesabaran diuji, kejujuran diuji, ketakwaan diuji. Tanpa dunia, iman tidak pernah diuji. Dan sesuatu yang tidak diuji tidak pernah benar-benar bernilai. Surga bukan lagi tujuan, tapi hanya tempat tinggal awal. Penutup dan hikmah video ini. Jika kita renungkan bersama, skenario tentang bagaimana jika Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, bukan untuk mempertanyakan takdir Allah, bukan pula untuk meragukan kebenaran wahyu. Justru dari sini, kita belajar satu hikmah besar, bahwa kehidupan dunia bukanlah kesalahan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar taat, kesempatan untuk memilih iman, dan kesempatan untuk kembali setiap kali kita jatuh dalam kesalahan.
Seandainya Nabi Adam tidak pernah turun ke bumi, mungkin manusia tidak pernah merasakan sakit dan susah, namun juga tidak pernah mengenal arti sabar, makna taubat, indahnya doa, dan nikmatnya ampunan Allah. Dunia memang penuh ujian, tapi disitulah manusia ditempa. Disitulah iman menjadi bernilai karena ia dipilih, bukan dipaksakan. Maka turunnya Nabi Adam ke bumi bukan awal kehancuran manusia, melainkan awal tanggung jawab dan kemuliaan. Kita tidak diciptakan untuk hidup sempurna, tetapi untuk berusaha menjadi lebih baik. Semoga renungan ini bisa menambah rasa syukur kita dan membuat kita lebih memahami mengapa kehidupan dunia ini ada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkah kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.